Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kembali lagi kita akan memulai ibadah online kita di pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah, mari sama-sama kita bersyukur. Bila mana kita bisa ada sampai hari ini, itu semua karena anugerahnya Tuhan. Mari saya undang kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini, bila mana sampai hari ini kami bisa ada, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau mengurapi ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini seperti di surga. Dan Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Engkau melawat setiap umat-Mu juga yang ada di rumah, Bapak Ibu yang di rumah, yang sedang sama-sama dengan kami beribadah Tuhan. Tuhan urapi kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan, di dalam
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidup Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Shalom saudaraku, mari kita lebih lari memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi selama ini, percaya saja bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Bagi tangan bagi dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan. kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. kasih setia Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita yang memelihara hidup kita selamanya. Mari bersorak. Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Amin. Haleluya, sebab Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Haleluya, datanglah ke bait-Nya. Sama-sama katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya Katakan dengan hati bersuka. dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah Amin. kepada Tuhan, Engkau baik. sebab Dia
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih dan setianya. Setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan lagi, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, Bapa Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di pagi hari ini, sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku
pujian dari awal, bukan dengan kekuatan. bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuat Yang menopang hidup kami Bapa. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolongan kami datang pertolongan Engkaulah satu-satunya pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peganglah tangan kami Bapa. Jangan Kau lepaskan Tuhan. Kaulah harapan kami. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali katakan, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, terima kasih Tuhan Yesus. terima kasih Yesus datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
Yesus, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus pegang tangan kami. Jangan lepaskan kami Tuhan. Sekali katakan, ku pandang wajah. Ku pandang wajah-Mu dan berseru Engkau Tuhan. pertolonganku datang dari Terima kasih Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hidupku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini di mana Kau masih memelihara kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa, kami menyerahkan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, Tuhan berbicara bagi kami, Tuhan sampaikan isi hati Tuhan kepada kami sehingga kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa minta Roh Kudus menolong kami supaya kami memahami apa yang Tuhan maksudkan bagi hidup kami. Kami juga buka hati kami untuk bersama-sama kami terima firman Tuhan di saat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu semua di rumah? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik, yang ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita perlu bersyukur bahwa sampai saat ini kita telah melewati saat-saat yang sulit dan kita juga tidak tahu ke depannya akan bagaimana, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan akan tetap melindungi dan memelihara kita semua. Dan jika kita memperhatikan hari-hari ini yang telah berjalan, kita juga memperhatikan bulan-bulan, tahun-tahun yang telah berlalu, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini adalah merupakan hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi dan ada banyak hal yang boleh dikatakan merupakan misteri. Banyak kali kita telah membuat rencana A, rencana B, tapi ternyata tidak terjadi demikian. Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam rencana kita tersebut sehingga rencana kita tersebut tidak bisa berjalan seperti yang telah kita rancangkan. Tetapi kita harus percaya bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita supaya kita masuk ke dalam rencananya. Dan perlu kita sadari bahwa ada banyak masalah juga dalam kehidupan kita yang tidak seperti kita pikirkan. Seperti misalnya situasi saat ini. Ketika kita menghadapi situasi saat ini, kita tidak pernah berpikir bahwa virus ini bisa mempengaruhi seluruh dunia. Virus ini memporak-poranda banyak sektor kehidupan, sektor ekonomi, bidang pekerjaan, pariwisata, dan banyak hal lainnya yang mengalami pengaruh atau dampak daripada pandemi virus corona ini. Tetapi sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa masalah-masalah itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus mengerti bahwa di dalam hidup ini yang kita jalani, tidak semuanya akan mulus, tidak ada kesulitan, tidak ada masalah. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan lurus-lurus, hidup kita akan mulus, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tetapi kita memegang janji Tuhan bahwa ketika kita menghadapi persoalan masalah tersebut, maka Dia akan memberikan kita jalan keluar. Dia akan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa melewati masalah-masalah kita.
Hidup kita diumpamakan seperti bahtera atau kapal yang sedang berlayar. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa selama kita berlayar, lautan itu akan teduh tenang. Tetapi Dia berjanji bahwa ketika ada badai, Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan memberikan kita solusi, Dia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita bisa melewati gelombang dan badai kehidupan kita. Sebab itu dalam kehidupan kita perlu menyadari bahwa ada beberapa hal yang pasti di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, masalah. Masalah adalah hal yang pasti. Janganlah kita pernah berpikir bahwa kita bisa hidup tanpa masalah. Janganlah kita bisa berpikir bahwa kita hidup tanpa kesulitan. Entah itu masalah ekonomi yang kita alami, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit. Pokoknya hidup itu pasti ada masalah. Hidup itu mempunyai kesusahan. Hidup itu punya kesulitan. Karena itu di dalam firman Tuhan, Matius 6 ayat 34 berkata bahwa biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kita tidak boleh khawatir akan hari esok. Biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari dan esok harinya mempunyai kesusahan sendiri. Sebab itu, apa yang kita alami saat ini memang memiliki kesulitan-kesulitan. Dan dengan demikian kita pahami bahwa hidup ini pasti ada masalah. Tidak ada orang pun yang menjalani hidup ini tanpa masalah. Contoh masalah yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 ini, ya, memberikan perubahan-perubahan kepada perilaku, kebiasaan, bahkan budaya manusia. Misalnya dulu, kita semua didorong untuk beribadah di gereja. Tapi sekarang, kita tidak bisa beribadah di gereja. Kita beribadah di rumah. Kalau dulu iman kita harus kuat, harus teguh. Tapi sekarang selain iman kita harus kuat, imun atau daya tahan tubuh kita itu juga perlu kuat. Dulu kalau orang bersin itu, biasanya dipuji. Orang katakan puji Tuhan, panjang umur. Sekarang kalau orang bersin, orang di sekitarnya menjauh, ambil jarak. Ya, dulu kalau kita bersama-sama, ya, itu dianggap sesuatu yang baik. Bersatu kita teguh. Sekarang ini tidak bisa. Kita harus jaga jarak satu sama lain. Dulu kalau ketemu kita berjabat tangan, sekarang ya bertemu tidak bisa berjabat tangan, hanya memberi salam dari jauh. Ya, tidak bisa berpelukan, apalagi cipiki, itu tidak bisa dilakukan saat ini. Dulu kalau kita mendengarkan kata negatif, itu adalah hal yang tidak bagus. Tetapi sekarang ini ada istilah positif yang juga memiliki makna tidak bagus. Ketika seorang yang katakan positif COVID-19, maka hal itu adalah hal yang tidak bagus. Dulu ketika kita mau makan, kita cuci tangan dulu. Sekarang ini di mana-mana kita harus cuci tangan. Mau masuk mall harus cuci tangan, mau masuk ke satu tempat cuci tangan, mau masuk sebuah instansi di bank kita harus cuci tangan, bahkan kita dites suhu tubuh kita. Ini adalah salah satu dampak yang ditimbulkan oleh masalah COVID-19. Jadi hal yang pertama yang pasti dalam hidup, kita semua pasti punya masalah dalam hidup ini. Entah masalah pribadi, masalah keluarga, masalah apapun, setiap kita punya masalah. Hal kedua yang pasti dalam kehidupan adalah sakit. Semua kita satu hari atau kita pasti telah melewati yang namanya sakit. Mengapa demikian? Sebab tubuh kita ini mempunyai keterbatasan. Organ-organ di dalam tubuh kita seperti ginjal, paru-paru, jantung, hati, dan sebagainya macam. Itu mempunyai keterbatasan dalam fungsi dan juga di dalam batas waktu yang diberikan. Detak jantung kita ini sudah ada batasnya. Satu hari pasti berhenti. Semakin lanjut usia seseorang, detak jantungnya semakin berkurang. Sebab itu kita harus menyadari bahwa kekuatan atau fungsi organ-organ tubuh kita akan menurun seiring dengan bertambahnya usia kita. Jadi kita mesti sadari, kita jangan berpikir bahwa saya akan sehat terus, saya tidak akan sakit. Jangan berpikir demikian. Kita satu hari kemungkinan besar akan sakit. Nah, hal yang ketiga yang pasti dalam kehidupan adalah kematian. Jangan berpikir bahwa kita tidak akan mati. Ya, kita ini akan menjadi tua dan setelah menjadi tua itu pasti mati. Ya, karena itu jangan berpikir bahwa kita akan muda terus. Ya, kita tidak akan menjadi tua. Kita pasti tua. Ya, hari-hari ini kita lihat banyak orang membuat diri mereka kelihatan muda. Banyak orang berusaha dengan kecanggihan teknologi saat ini
mereka berusaha menjadi awet muda. Padahal menjadi tua itu pasti. Mukanya mungkin saja kelihatan muda, tetapi usianya sudah tua. Sebab itu kita perlu menyadari bahwa waktu kita punya batasan di muka bumi ini. Ya, umur kita dikatakan sekitar 70-80 tahun. Ya, 70 tahun itu sekitar 25.550 hari. Sedangkan 80 tahun sekitar 29.200 hari. Jadi hitunglah, setiap kita melewati satu hari, itu berarti waktu kita di dunia ini makin berkurang. Jadi jangan berpikir bahwa waktu kita masih lama di dunia ini. Pada akhirnya, semua kita akan menjadi tua dan akhirnya akan mati. Kita akan mati, kita pasti mati, dan kita harus mati. Sebab itu, inilah masalah yang tidak bisa kita hindari. Ya, dan kita perlu menyadari karena begitu banyak masalah dalam kehidupan kita. Sakit penyakit itu bisa datang kapan saja. Dan juga bahwa kematian itu bisa terjadi kapan saja. Sekarang ini tidak perlu memandang apakah orang itu tua atau muda. Bisa saja mati seketika. Sebab itu kita harus melihat hidup ini sebagai satu kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Atau tidak boleh kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Tetapi kita melakukan hal-hal yang memuliakan Allah. Nah, bagaimanakah kita dapat mengisi hari-hari kita ini dengan benar? Itu yang perlu kita pikirkan, renungkan. Itu yang perlu kita lakukan di hari-hari ini. Bagaimana cara kita mengisi hari-hari kita ini dengan benar. Sehingga waktu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu berguna. Sekarang ini banyak orang mengisi waktunya, misalnya pagi pergi kerja, malam pulang, nonton TV, tidur, besok bangun lagi, pagi pergi kerja, pulang. Dan terjadi hal itu terus-menerus. Dan orang berpikir bahwa hidup seperti itu adalah hidup yang wajar, yang normal. Kalau orang hanya hidup seperti itu, maka sesungguhnya dia belum menemukan bagaimana mengisi hari-harinya dengan benar. Ya, memang saat ini kita tidak diperbolehkan pergi kerja dalam instansi-instansi tertentu. Karena itu bisa menyebabkan tersebarnya virus COVID-19. Sekali lagi kita bertanya, bagaimana kita dapat mengisi hari-hari hidup kita ini dengan benar? Di dalam Mazmur 90 ayat 10-12 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada emasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dari ayat-ayat tadi kita menemukan ada beberapa hal. Yang pertama bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. 70-80 tahun. Bisa lebih daripada itu, bisa. Tetapi yang pasti sudah ditentukan waktu kita 70-80 tahun. Hal yang kedua, bahwa waktu itu berlalunya begitu cepat. Kita semua tidak sadari bahwa sekarang sudah tahun 2020. Ya. Sebentar lagi sudah masuk bulan Desember, kita Natal lagi. Dan sebentar lagi kita jalani lagi, ini sudah hampir setengah tahun, dan tiba-tiba Natal lagi. Begitu cepat waktu itu berlalu. Menyadari bahwa waktu itu terbatas dan waktu itu berlalu begitu cepat, makanya kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus menghitung hari-hari kita. Menghitung apanya? Pertama, menghitung kuantitas, jumlah hari kita. Kalau sekarang ini usia 40, berarti tinggal berapa sekian hari lagi, ratusan ribuan hari lagi, berapa ribu hari lagi kita dipanggil Tuhan. Ya. Dan selain kita memperhatikan kuantitas daripada hari-hari kita juga harus memperhatikan kualitas hari-hari kita. Dengan apakah saya mengisi hari-hari kita? Itu penting, itu menentukan kualitas kita. Apakah dengan melakukan hal-hal ya, main game, main media sosial, Facebook, nonton dan sebagainya. Itu bukan hal yang sebenarnya begitu penting. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang percaya di mana kita harus mengisi hari-hari hidup kita dengan benar, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan dalam mengisi hari-hari kita.
Dan saudara, kita perlu menghitung hari-hari kita, baik kuantitas maupun kualitas, dengan tujuan supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Ya, hati yang bijaksana. Dalam kita melewati hidup ini, tentu saja ada proses suka dan duka dalam kehidupan. Ada hal-hal yang menyenangkan, tetapi ada hal-hal juga tidak menyenangkan. Ya, ada kesukaran dalam hidup ini. Hal itu semua terjadi bertujuan supaya kita memiliki hati yang berkualitas. Ketika kita memiliki hati yang berkualitas, maka hidup kita juga akan berkualitas, yaitu hati yang bijaksana. Ketika seorang memiliki hati yang bijaksana, maka hidupnya akan menjadi hidup yang bijaksana. Sebagai orang Kristen, kita harus memandang bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu hal yang baik ataupun hal yang buruk, semuanya itu harus dilihat sebagai bagian dari proses pembentukan hidup kita untuk menjadi orang-orang yang dewasa. Ya, yang memiliki cara berpikir, yang memiliki karakter perilaku dan gaya hidup anak-anak kerajaan Allah. Sebab itu, mari kita melihat bagaimana kita melewati hari-hari kita. Apakah kita hanya melewati begitu saja, ataukah kita belajar untuk melihat apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Sebab itu hari ini saya mengajak kita belajar bagaimana kita melewati hari-hari yang berat, hari-hari yang penuh kesulitan, hari-hari yang penuh tantangan. Seperti yang sedang kita alami saat ini. Kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Rasul Paulus. Kita baca firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat seterusnya. Filipi pasal 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri juga tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengembarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum untuk korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kita perlu tahu bahwa surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara di Roma. Tentu saja ketika seorang berada dalam penjara itu memiliki banyak keterbatasan dan tentu saja tidak nyaman. Kita sekarang yang saat ini tinggal di rumah saja merasa tidak nyaman, ya, merasa membosankan. Apalagi Rasul Paulus yang tinggal dalam penjara. Tetapi hal yang luar biasa yang kita lihat di sini, sekalipun Paulus di dalam penjara, ya, dia tetap kuat menjalani hukuman yang ditentukan bagi dia. Bahkan ia mampu memberi dorongan dan semangat bagi orang lain, termasuk jemaat di Filipi ini. Ya, dan kita perlu tahu bahwa Rasul Paulus itu dalam hidupnya dia mengalami banyak sekali kesulitan hidup. Dalam melaksanakan panggilannya
untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, Paulus banyak sekali menanggung penderitaan. Dia banyak mengalami penderitaan fisik. Dia mengalami kekerasan secara fisik. Dicambuk, didera, dilempari dengan batu. Sementara itu juga Paulus mengalami ancaman bahaya dari banyak pihak. Ya, ancaman banjir, bahaya dari penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Jadi Rasul Paulus itu mengalami ancaman bahaya bukan hanya dari luar tetapi juga dari dalam. Bayangkan betapa beratnya beban yang dia pikul. Sementara itu Paulus juga berjeri lelah dan bekerja berat. Dia bekerja membuat kemah untuk membiayai hidupnya. Dan saudara, kerap kali dikatakan Paulus tidak tidur. Dia lapar, dahaga, dan seringkali berpuasa. Dia kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara, kalau kita melihat kehidupan seperti ini, kasihan sekali seorang yang namanya Paulus ini. Gara-gara dia mengikut Yesus dan melaksanakan misinya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia harus menanggung banyak sekali penderitaan. Tetapi kita melihat bahwa Paulus kuat. Dia mampu mengatasi berbagai macam persoalan yang dia hadapi. Bagaimanakah Paulus mampu mengatasi semua persoalan berat yang dia hadapi? Bagaimana ia tetap kuat dalam menanggung segala perkara? Apakah rahasia dan kunci keberhasilan Paulus dalam menanggung semua beban itu? Makanya dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini begitu luar biasa. Ini yang perlu kita gali. Kita belum mengalami penderitaan seperti Rasul Paulus. Kita masih aman-aman. Ya memang kita tidak melihat virus itu. Dan kita tidak mengalami bahaya yang begitu banyak. Paulus mengalami begitu banyak bahaya, baik dari dalam maupun luar. Dia pun mengalami kekerasan secara fisik. Dan Bapak Ibu, dia juga sendiri mengalami kekurangan. Dia kelaparan, dia tidak punya pakaian, dia kedinginan. Dia lapar, dia dahaga, dia sering kali berpuasa. Ini adalah sesuatu masalah yang berat, bukan masalah yang simpel. Dan bagaimanakah sekali lagi Paulus bisa mengatasi persoalannya ini? Persoalan Paulus lebih berat daripada persoalan kita saat ini. Tetapi mari kita belajar dari seorang rasul ini bagaimana dia bisa mengatasi persoalan ini. Yang pertama, kunci bagaimana Paulus bisa berhasil kuat dalam menanggung segala perkara adalah bersukacita. Ya. Dikatakan ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Dari ayat ini, di sini dinyatakan bahwa Paulus bersukacita karena jemaat Filipi memberi perhatian kepada dia, memberikan bantuan bagi dia untuk memenuhi kebutuhan Paulus ini. Sebab saat itu dia ada di dalam penjara. Nah, bayangkan, Rasul Paulus begitu bersukacita karena ada orang-orang jemaat, anak-anak rohaninya yang memperhatikan kebutuhannya. Ini begitu luar biasa. Ini membuat Paulus bersukacita. Walaupun jemaat Filipi sendiri itu bukan jemaat yang berada dalam keadaan berlebihan, tetapi mereka dapat memberikan apa yang Paulus perlukan. Ini begitu luar biasa. Dan khususnya dalam kitab Filipi ini, jika kita memperhatikan secara baik-baik, maka kita akan menemukan ada 12 kali diulang kata sukacita dan bersukacita. Sebanyak 12 kali. Hal ini menunjukkan bahwa sukacita atau bersukacita adalah hal yang penting dan menjadi penekanan Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Filipi. Sebab itu pesan bersukacita ini merupakan pesan yang penting yang perlu diperhatikan dan dialami serta dilakukan oleh jemaat di Filipi. Nah, saudara, Paulus menekankan hal ini sebab dia juga mengalami sukacita. Dia bukan orang yang memberikan tawaran sesuatu kepada orang tanpa dia sendiri mengalami. Dia telah mengalami sukacita. Nah, mengapa Paulus menekankan hal ini bahwa harus bersukacita? Kamu harus bersukacita.
Apakah Paulus itu adalah seorang yang bertemperamen sanguin? Kalau kita tahu orang sanguin itu adalah orang yang ceria. Ketika dia ada di mana saja, dia akan mudah tersenyum, tertawa. Dia bahkan bikin orang bisa nyaman. Dia bikin orang bisa enak dekat sama dia. Sebab orang sanguin adalah orang yang penuh sukacita, penuh gairah. Apakah Paulus orang sanguin? Atau apakah Paulus orang pelawak atau komedian yang suka membuat orang lain tertawa supaya orang lain bisa bersukacita? Tentu saja jawabannya bukan. Paulus bukan komedian atau pelawak. Dan jika kita melihat apa yang Paulus alami, maka secara manusia seharusnya ya dia tidak mampu mengatasi persoalan. Persoalan yang begitu berat, penderitaan yang begitu berat dalam hidupnya. Seharusnya sebagai manusia normal, Paulus itu adalah orang yang mengeluh. Dia bersedih. Dia adalah orang yang kecewa, dia adalah orang yang putus asa, dan dia mungkin stres dengan semua masalah yang dia hadapi. Dia mungkin bisa saja kecewa sama Tuhan. Kenapa saya memberitakan Injil bukan hal yang baik yang saya alami, tapi justru aniaya, justru penjara, justru hal-hal yang membawa siksaan bagi tubuhnya. Dia juga mendapat tekanan, ancaman dari berbagai macam orang. Ini begitu luar biasa. Paulus mampu melewati semua persoalan ini. Dan dia bisa berkata, orang yang begitu banyak persoalan ini, dia memberi nasihat kepada orang di luar penjara. Bersukacitalah. Seharusnya orang yang di luar penjara memberikan nasihat kepada orang yang dalam penjara. Bersukacitalah bro, sabar bro, Tuhan bersamamu bro. Ya bisa saja orang seharusnya melakukan hal demikian. Tetapi Paulus sebaliknya. Dia dalam penjara, dia mengatakan kepada orang yang di luar penjara yang bebas, berkata bersukacitalah. Nah, ini tentu saja bukan sukacita yang biasa-biasa. Ini tentu saja bukan sukacita pada umumnya. Tetapi kita bisa melihat apakah yang menjadi dasar hidup Paulus. Ini, perhatikan hal ini. Kenapa Paulus bisa bersukacita dalam keadaan yang begitu buruk, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan dalam penjara. Kenapa? Sebab ini, Paulus telah menemukan tujuan hidupnya, Paulus telah menemukan panggilan hidupnya, dan Paulus telah menemukan makna hidupnya. Dan semuanya itu dia temukan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu Yesus Kristus menjadi alasan satu-satunya dia hidup. Alasan satu-satunya dia bersukacita. Makanya dia berkata bahwa hidup adalah Kristus. Paulus mendefinisikan hidupnya bahwa hidupnya adalah Kristus. Untuk kepentingan Kristus, segala sesuatu yang dia lakukan adalah tentang Kristus. Segala yang dia bicarakan, yang dia pikirkan, yang dia lakukan, yang dia rencanakan adalah semua berkaitan dengan Kristus. Sehingga boleh dikatakan, bagaimanakah Paulus mengisi hidupnya? Kalau dia bisa buat program kerja, maka dia buat program kerja semua yang berhubungan dengan Kristus. Ya, Paulus melakukan program kerja yang dia menyusun rencana adalah bagaimana menggenapi tujuan Tuhan di dalam hidupnya, bagaimana menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidupnya, dan bagaimana membuat hidupnya bermakna, hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Nah, hal inilah yang membuat Paulus rela menderita, sebab penderitaan yang dia alami itu adalah bagian dari perjalanan mencapai tujuan hidupnya, panggilan hidupnya, dan itulah yang membuat hidupnya bermakna atau berarti. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya pernah mendengar cerita dari beberapa orang yang pernah sekolah atau kuliah di luar negeri. Apalagi yang mereka yang dapat beasiswa yang pas-pasan. Bahkan ada seseorang yang dia sama sekali tidak dapat beasiswa. Dia bagaimana bisa berkuliah dengan biaya sendiri. Bayangkan orang ini tidak punya apa-apa. Lalu apa yang dia lakukan? Dia kerja keras. Bayangkan dia itu ya bekerja apa saja, bekerja di kebun, bahkan dia pernah mengangkat barang 1 kontainer sendiri hanya untuk ada biaya untuk membiayai kuliahnya dan membiayai hidupnya. Kalau kita lihat bahwa orang-orang seperti ini rela menderita, mereka bekerja keras. Setelah pulang kerja, pergi kuliah, pulang kuliah, bisa sambung kerja lagi. Pulang kerja, sampai di rumah, apa yang mereka lakukan? Mereka bikin tugas sampai larut malam. Orang-orang ini tidak tidur dengan cukup. Mereka berusaha keras, mereka membayar harganya, mereka menderita untuk hal itu. Bahkan mereka menahan diri
ya makan dalam keterbatasan. Yang penting bisa makan, yang penting bisa hidup. Dan besok lagi dia akan melakukan hal yang sama. Ya, dan hal itu berlangsung selama beberapa tahun. Kalau kita bertanya, kenapa orang-orang ini rela dan kuat dalam penderitaan seperti ini? Karena penderitaan yang dialaminya akan membawa dia kepada tujuan yang sudah dia buat. Ya, dia sedang berada di dalam jalan yang benar untuk mencapai tujuannya. Jadi dia tidak pusing. Mau dia angkat barang kontainer, mau dia jadi tukang cuci piring di restoran atau apapun, dia lakukan. Sebab dia tahu ini membawa dia kepada tujuannya. Dan tujuan itu tercapai ketika dia selesai kuliah, dia memperoleh gelar. Dan saudara, ketika dia pulang di Indonesia, tentu saja ketika dia melamar pekerjaan, dia berpeluang besar untuk diterima dalam sebuah perusahaan. Apalagi mereka melihat, wah, ini ijazahnya ijazah dari luar negeri. Apalagi daripada universitas yang baik, yang terkenal, yang ada di luar negeri. Tentu saja gajinya akan berbeda dengan orang-orang yang kuliah di Indonesia. Dia mendapat peluang kerja lebih besar, dia mendapat posisi yang lebih bagus, dan memiliki gaji yang lebih besar. Bapak Ibu, kenapa orang-orang berusaha melakukan hal ini? Mereka sekolah, mereka bekerja keras, mereka berjuang supaya memperoleh gelar. Sebab kenapa? Mereka tahu bahwa hari di depan mereka itu hari-hari yang sulit. Hari-hari yang berat. Yang kalau dia tidak bayar harga sekarang, maka dia akan mengalami kesulitan esok harinya. Orang-orang ini belajar keras, bekerja keras. Supaya apa? Supaya besok-besok dia tidak lagi mengalami kesusahan, kesulitan seperti yang dialami oleh orang-orang lain. Dia tidak mau. Dia telah lihat kehidupan dan dia lihat, saya tidak mau jadi orang seperti ini. Saya tidak mau segini. Makanya dia bersekolah, dia mempersiapkan dirinya, dia bekerja keras, dia bayar harga, dia menderita. Supaya hari depannya tidak mengalami kesusahan. Supaya hari depannya tidak mengalami kesulitan. Sehingga dia bisa dapat pekerjaan lebih baik, dia punya jabatan lebih baik, dan dia punya gaji yang lebih baik. Dan dengan penghasilannya seperti itu, dia akan terhindar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi banyak orang. Dia tentu saja ya dengan gaji besar dia bisa membeli banyak hal, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, dan sebagainya. Dan orang seperti ini akan menikah begitu mudah karena pasti wanita-wanita mau menikah dengan laki-laki yang mempunyai kepastian di dalam hidup mereka. Nah, itu contoh dari orang ya yang bersekolah, hal yang wajar yang kita lihat setiap harinya. Nah, sekarang kita melihat Paulus, kenapa dia mau menderita, dan sekalipun dia menderita tentang hal itu, tapi ada suatu sukacita di dalam dirinya. Sama seperti orang yang bersekolah tadi, ada sukacita di dalam dirinya. Sekalipun dia mengalami penderitaan, dia tetap bayar harga. Ya, saya akan terus maju, saya akan terus berjuang. Nah, demikian pun dengan Paulus. Kenapa dia bisa bersukacita di dalam penderitaannya? Ketika dia dalam penjara, dia tetap bisa bersukacita. Sebab gini, kalau kita baca di kitab Filipi, ada beberapa hal yang terjadi lewat pemenjaraan dan penderitaan yang Paulus alami. Yang pertama, justru lewat pemenjaranya Paulus itu menyebabkan kemajuan Injil. Jadi Injil diberitakan, baik dengan maksud yang baik dan maksud tidak baik. Yang penting Injil diberitakan, dia senang. Nah, ini luar biasa. Paulus tidak peduli dengan hidupnya, apakah dia di penjara. Yang penting panggilan hidupnya, tujuan hidupnya, memberitakan Injil, memberitakan Kristus, itu terjadi. Tujuannya tercapai. Yang berikutnya, dengan jelas ya, ketika Paulus dalam penjara, orang tahu bahwa Paulus ini di penjara karena Kristus, bukan karena melakukan kejahatan. Paulus bukan seorang kriminal, dia di penjara bukan karena melakukan perampokan, pembunuhan atau lain-lain. Jelas dia di penjara karena Kristus. Ini luar biasa, membuat orang lebih tahu bahwa orang ini dipenjara karena Kristus ya. Jadi kalau kita pelajari, semua alasan hidup Paulus adalah Kristus. Dia dipenjara karena Kristus, dia menderita aniaya karena Kristus, dia kelaparan karena Kristus, dan dia mengalami banyak hal yang lain yang tidak menyenangkan dalam dirinya karena Kristus. Sebab tujuan hidupnya adalah Kristus. Bahkan pemenjaranya telah mengakibatkan Paulus semakin dipercaya oleh orang-orang Kristen saat itu. Mereka melihat, wah, tokoh ini luar biasa. Sehingga orang-orang Kristen saat itu mereka semakin berani dalam memberitakan firman. Sebab mereka melihat, orang ini kok berani bayar harga untuk Injil yang diberitakannya. Makanya orang-orang lain, ya orang-orang Kristen yang telah percaya saat itu, mereka memberitakan Injil dengan berani juga kepada orang-orang lain.
Sementara itu, pemenjaraan Paulus itu membuat kasih orang percaya kepada Kristus semakin nyata. Akibat mereka melihat bahwa ini ada rasul yang berani berkorban demi membela Injil. Ini luar biasa. Itu mendorong mereka sehingga mereka bertumbuh dalam kasih. Mereka saling mengasihi satu sama lain. Ya, dan Paulus tahu bahwa kesusahan yang dia alami itu mendatangkan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Yang dia lakukan supaya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Selain itu kesusahan dia alami juga itu mendorong jemaat untuk berdoa bagi keselamatan jiwanya. Karena itu di sini ada kepedulian dari jemaat kepada dirinya dan juga ada pertolongan Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi inilah yang membuat Paulus sukacita. Ada jiwa yang dimenangkan, jemaat imannya makin bertumbuh, mereka makin sungguh-sungguh memberitakan firman. Ini luar biasa. Ya, dan di sini Paulus lebih memahami makna hidupnya. Bahwa kalau dia masih diberikan kesempatan hidup, memang saat itu Paulus yakin bahwa dia akan keluar dari penjara. Dia akan mengunjungi orang di Filipi. Dia bilang waktu dia keluar dari penjara nanti, dia akan bekerja memberi buah. Itulah sebabnya Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Jadi ini pandangan seseorang yang telah menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh pada Tuhan dan menemukan tujuan hidupnya dan menemukan panggilan hidupnya dan menemukan makna hidupnya adalah untuk Kristus. Hal inilah yang menjadi alasan Paulus bersukacita. Sekalipun dia menderita, tapi Injil diberitakan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ini membuat dia sukacita. Ada orang-orang Kristen bertumbuh dalam kasih, orang-orang percaya makin berani memberitakan Injil, ini membuat dia sukacita. Inilah tujuan Paulus di dalam hidupnya. Makanya dia rela mengalami begitu banyak penderitaan, sebab dia punya tujuan. Sama seperti orang bersekolah tadi, mereka berani mengalami banyak penderitaan, supaya dia mencapai tujuan. Ya, Bapak Ibu, kalau ada banyak orang berani menderita, bayar harga demi hal-hal yang fana di dunia ini. Ya, orang bekerja sekolah tinggi-tinggi, mencapai gelar, bisa membeli segala sesuatu, beli rumah, beli segala macam, dan habis itu mati semuanya itu ditinggalkan. Masakan kita tidak mau menderita untuk Kristus? Sementara jaminan kita bukan hanya hidup di muka bumi ini saja, tetapi juga setelah kita mati nanti kita memperoleh hidup kekal, kita akan mendapat upah di dalam kekekalan nanti. Sebab itu orang-orang Kristen sebenarnya harus mempunyai pola pikir jangkauan yang luas. Semakin seseorang mengenal kebenaran, semakin seseorang bertumbuh dalam kebenaran, sesungguhnya cara berpikirnya juga harus semakin berubah. Dia bukan hanya berpikir tentang hidup di muka bumi ini saja, tetapi dia mesti berpikir melewati kuburnya. Dia berpikir melewati kematiannya. Bahwa dia berpikir tentang hal-hal di dalam kekekalan. Inilah yang Yesus selalu mendorong. Bahwa kita harus mengumpulkan harta di surga. Kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kita harus berpikir tentang perkara-perkara yang di atas. Karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat dari contoh hidup Paulus. Dia begitu sukacita. Karena kenapa? Sukacita yang dia dapatkan adalah sukacita dari Allah. Ketika dia melakukan tujuan Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan memberikan kekuatan pada dirinya. Tuhan memberikan sukacita di dalam dirinya. Makanya firman Tuhan berkata, sukacita dari Allah adalah kekuatanku. Sukacita dari Tuhan adalah perlindunganku. Di dalam bahasa Inggris mengatakan, the joy of the Lord is my strength. Sukacita itu selalu memberikan kekuatan. Sukacita dari Tuhan, itulah yang menguatkan Rasul Paulus. Dan juga setiap kita. Jika kita mengalami sukacita dari Tuhan, maka sukacita ini tidak dapat dipengaruhi oleh situasi atau keadaan seperti apapun. Entah keadaan krisis, keadaan perang, keadaan di dalam penderitaan, keadaan dalam kemiskinan, kelaparan. Sukacita ini tidak bisa diambil. Sukacita tetap ada dalam diri orang percaya. Sebab sumbernya adalah Allah. Jadi Bapak Ibu, mari kita perhatikan hidup kita hari-hari. Jika kita memperhatikan hidup kita, kita boleh tanya apakah
yang membuat hidup kita bisa bersukacita hari-hari ini. Ya. Banyak orang bersukacita ya karena apa yang dia punya. Tetapi kalau kita mengalami sukacita dari Allah, tidak peduli apapun keadaan kita, tidak peduli apapun yang kita sedang alami. Apakah baju yang kita kenakan, sukacita itu tidak tergantung dari baju yang kita kenakan, kendaraan yang kita punya. Apakah gaji kita besar atau kecil? Tidak peduli. Ya, sebab sukacita itu adalah sumber dari Allah. Ketika kita memiliki tujuan hidup, memuliakan Allah, menyenangkan Allah. Tujuan hidup kita adalah Kristus. Maka punya uang atau tidak punya uang, kita tetap bisa bersukacita. Kita makan lengkap, ya, artinya 4 sehat 5 sempurna. Ya, kita bisa bersukacita. Makan tidak lengkap pun tetap bisa bersukacita. Makan nasi tambah tahu tempe tetap bisa bersukacita. Sebab sukacita yang di dalam kita ini bersifat permanen, tidak tergantung daripada apa yang ada di luar kita, keadaan yang di luar kita. Sebab itu Bapak Ibu, ya, saya punya teman punya pengalaman, dia makan nasi tambah nasi campur nasi, tapi dia tetap bisa bersukacita. Itu luar biasa karena sukacita dari Allah. Itulah yang memberikan dia kekuatan dan sifatnya itu permanen. Sifatnya itu menetap. Punya baju bagus atau tidak punya baju bagus, kita tetap bersukacita. Punya kendaraan atau tidak punya kendaraan, kita tetap bisa bersukacita. Gaji besar, gaji kecil tetap bisa bersukacita. Ada tabungan atau tidak ada tabungan, tetap bisa bersukacita. Sebab sekali lagi, sukacita jenis ini adalah sukacita tingkatan tinggi, level tertinggi. Sukacita jenis ini adalah sukacita ilahi yang tidak tergantung dari apa yang kita makan, baju yang kita pakai, kendaraan yang kita punya, gaji yang kita miliki besar kecilnya, uang atau tabungan yang kita punya, rumah kita besar atau kecil, tidak tergantung pada situasi. Sebab sukacita ini berasal dari Allah. Ingat, sukacita ini akan dimiliki oleh orang yang menjadikan Kristus sebagai tujuan hidupnya. Ketika kita mengenapi panggilan Tuhan di dalam diri kita, ketika kita menjadikan hidup kita bermakna, bermanfaat, berguna, berfaedah bagi pekerjaan Allah dan bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika hidup kita berbuah untuk kemuliaan Allah, maka sukacita itu akan tetap kita miliki dalam diri kita. Sekalipun kita berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Sekali lagi, sukacita yang dari Allah ini, itu bersifat permanen. Sebab sekali lagi, dia bersumber dari Allah yang tidak pernah berubah. Dan jika kita memperhatikan kehidupan orang-orang pada saat ini, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa ya, sukacita yang hari-hari ini orang alami, itu tergantung dari seberapa banyak dia punya uang. Semakin dia punya uang, semakin dia bersukacita. Kekurangan uang, kurang bersukacita. Ya, sukacita mereka tergantung pada barang-barang mewah yang mereka pakai. Baju mereka pakai, jam tangan yang mereka pakai, sepatu yang mereka kenakan, seberapa mewah mobil yang dia punya, rumah yang dia miliki, itu menentukan sukacitanya. Sukacita mereka tergantung dari pangkat, gelar, kedudukan, status sosial. Apakah dia punya relasi dengan pejabat-pejabat pemerintahan atau tokoh-tokoh tertentu. Itu menentukan sukacita. Itu yang dialami oleh orang-orang saat ini. Sukacita seperti ini sifatnya sementara. Sukacita seperti ini akan berubah, ya. Sebab jika uang atau sesuatu yang dia miliki tadi mengalami perubahan, maka dia pun akan, sukacitanya pun akan mengalami perubahan. Jika uang mengalami kekurangan, ya, jika uangnya berkurang, sukacitanya berkurang. Jika jabatannya turun, sukacitanya juga mengalami penurunan. Nah, sebab itu sukacita yang dari dunia ini seperti ini itu bersifat sementara, bersifat temporal. Ya. Sukacita ini akan terus mengalami perubahan-perubahan. Dia tidak bersifat permanen. Dia akan mengalami perubahan, mengalami penurunan, ya, secara kualitas. Maka sukacita ini tidak bisa memberikan kekuatan di dalam diri seseorang. Nah, sekarang pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Ya. Jika kita jujur saat ini, kalau saya mengajukan pertanyaan ini, apakah sukacita yang kita miliki saat ini benar-benar bersumber dari Tuhan? Atau dari uang, pangkat, atau hal-hal yang lain?
Jangan terburu-buru menjawab. Sebab saya percaya kalau kita terburu-buru menjawab, kita pasti berkata, sukacita saya bersumber dari Tuhan. Itu rata-rata otomatis yang kita lakukan. Tetapi mari kita merenungkan dengan mendalam pertanyaan ini. Apakah benar sukacita yang saya alami, sumber sukacita yang ada dalam diri saya adalah dari Tuhan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu kita renungkan. Apakah kita memang menjadikan Tuhan sumber sukacita atau hal yang lain? Nah, apakah Anda lebih banyak menghabiskan waktu berjam-jam menonton TV atau film, main games, atau lihat media sosial daripada membaca firman Tuhan? Apakah saudara atau kita selalu haus akan firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Ini menentukan sukacita kita. Kalau orang haus akan sesuatu, dia pasti mencari hal itu. Ada orang begitu haus, bahkan boleh katakan ketagihan oleh sesuatu. Mungkin itu rokok, minuman keras, atau seks bebas, pornografi, dan lain-lain. Dia akan mencari, dia akan haus akan hal itu. Ya, dan itu akan membawa manusia justru bukan dalam sukacita yang seperti dimaksudkan. Memang memberi penghiburan, tapi penghiburannya bersifat sementara. Nah, sebab itu kita perlu lihat apakah memang hal-hal tersebut bisa memberikan sukacita sejati. Makanya kita perlu bertanya, apakah saya haus akan firman Tuhan? Apakah haus saya akan firman Tuhan? Haus saya mencari Tuhan berdua lebih daripada kehausan saya, ketagihan saya ketika saya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati saya? Perlu ditanyakan. Apakah Anda berdoa sungguh-sungguh hanya ketika ada masalah berat? Ada orang ketika ada masalah berat baru datang, Tuhan tolong saya, Tuhan. Waktu masalahnya selesai, dia lupakan Tuhan. Ini bukan orang yang menjadikan Tuhan sukacitanya. Ini bukan orang yang menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Apakah kita mempersoalkan, menggumulkan, mendoakan dengan serius tentang apa tujuan Tuhan dalam hidup saya? Apa kehendak Tuhan dalam hidup saya? Apa panggilan Tuhan dalam hidup saya? Itu perlu kita pikirkan. Apakah saudara kita berdoa serius untuk hal itu? Kita bergumul, kita berdoa, Tuhan, apa tujuanmu menciptakan saya? Apakah kita serius mendoakan, menggumulkan hal itu? Apakah kita bertanya-tanya, kita mengambil doa puasa, kita bertanya, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Apa panggilan Tuhan di dalam hidup saya? Jika jawabannya tidak, maka sesungguhnya sukacita kita bukan bersumber pada Tuhan. Apakah kita mempersoalkan atau menggumuli hidup kita yang penuh dengan dosa? Kita bergumul supaya kita bisa lepas dari dosa-dosa kita, kedagingan kita yang mengikat kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ini perlu kita jawab dengan serius. Apakah sekarang ini ya kita sedang menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita? Apakah sekarang ini kita sedang mengenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apakah sekarang ini kita menjadi berkat bagi orang lain? Dimulai dari keluarga kita, lingkungan kita, kita peduli dengan pekerjaan Tuhan. Apakah demikian? Apakah kita mau rela melakukan apapun yang Tuhan mau sekalipun kita harus menderita? Apakah kita mau melakukan hal itu? Apakah kita mengambil bagian dan mendukung pekerjaan Tuhan lewat segala sesuatu yang kita miliki, talenta, bakat, kepintaran, uang, segalanya yang kita miliki, kita mendukung pekerjaan Tuhan? Apakah kita memperjuangkan kepentingan Tuhan dalam hidup kita? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan secara mendalam. Jika Anda memperjuangkan kepentingan Tuhan dalam hidup ini, maka dengar, Anda tidak akan kehilangan sukacita dan kekuatan Allah. Sekalipun tantangan hidup yang Anda hadapi, itu begitu berat. Jika Anda memperjuangkan kepentingan Tuhan dalam hidup ini, maka Tuhan akan memperjuangkan kepentingan Anda. Sekali lagi, jika kita memperjuangkan kepentingan Tuhan, maka Tuhan akan memperjuangkan kepentingan kita. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mari kita melihat hidup kita. Apakah sumber hidup kita? Jika kita menjawab kembali, apakah Tuhanlah menjadi sumber hidup saya?
Kalau Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan benar, maka kita bisa katakan, ya, sumber sukacita saya adalah Tuhan. Maka saya kasih tahu, seberat apapun penderitaan yang kita alami, kita sanggup menanggung. Sama seperti Rasul Paulus. Tetapi sukacita seperti ini hanya diperoleh oleh orang-orang yang telah memilih, yang telah memutuskan, yang telah membuat sebuah komitmen dengan penuh kesadaran bahwa hidupnya adalah untuk kepentingan Tuhan. Jika tidak, maka sesungguhnya kita tidak akan kuat di dalam menghadapi situasi sulit dalam hidup kita. Oke, itu hal yang pertama. Apa yang membuat Paulus kuat? Yaitu dia bersuka cita. Marilah kita bersuka cita. Sekarang ini lihat hidup kita. Ya, masalah virus corona ini tentu saja membuat kita khawatir. Tetapi mari kita lihat, kenapa kita khawatir? Berarti hidup kita gantungkan, kita harapkan pada hal-hal yang sebenarnya sifatnya fana. Tetapi kita ketika gantungkan hidup ini pada Tuhan, dan kita mulai melihat hidup kita. Hidup saya ini tujuannya apa ya? Hidup saya ini panggilannya apa? Mari kita perhatikan. Dan mari di dalam hal ini, sesulit apapun keadaan yang kita alami saat ini, mungkin omset saudara menurun, mungkin pekerjaan saudara ya mengalami kemunduran, ataupun mungkin saudara di PHK atau dirumahkan, kita harus tetap percaya pada Tuhan. Dan ketika saudara percaya pada Tuhan, saudara membela Tuhan, saudara tetap mencari Tuhan, melekat pada Tuhan, maka saudara akan mampu menghadapi semuanya, sebab ada sukacita di dalam diri kita. Hal yang kedua, bagaimanakah kita bisa melewati masalah-masalah, hal-hal ya yang sulit di dalam hidup kita? Bagaimanakah kita kuat menanggung segala perkara dalam hidup kita? Dalam Filipi 4 ayat 11 berkata demikian, "Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Nah, hal yang kedua yang penting bagi kita untuk bisa melewati ya, segala keadaan sulit ini adalah belajar mencukupkan diri. Paulus berkata, ya, ketika orang Filipi membantu dia, memberikan bantuan pada dia, dia bilang ini bukan masalah karena dia kekurangan, tetapi karena dia telah belajar mencukupkan dirinya dengan segala keadaan. Jadi uang banyak, uang sedikit, dia tetap bisa mencukupkan diri dengan segala sesuatu yang dia miliki. Jadi bukan persoalan, ada uang tidak ada uang, bukan persoalan. Yang menjadi persoalan adalah kita mampu enggak belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Ya, dengan omset yang semakin menurun yang kita miliki saat ini, mau enggak kita belajar mencukupkan diri? Ketika kita mendengar kata belajar, itu tentu saja merupakan sebuah proses dan merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Misalnya, Anda sebelumnya hidup dengan gaji 5 juta per bulan. Ketika Anda dirumahkan, mungkin penghasilan Anda tinggal 2 atau 3 juta. Bagaimana Anda menyesuaikan diri, belajar mencukupkan diri dengan apa yang Anda punya? Dengan 3 juta misalnya. Sebelumnya 5 juta, ketika dirumahkan 3 juta. Atau bahkan Anda tidak punya uang sama sekali. Bagaimana Anda bisa hidup? Nah, ini yang penting. Paulus telah belajar mengatasi keadaan kekurangan ini. Dia telah belajar, ya, dia telah belajar mencukupkan diri dengan segala yang dia punya. Karena itu Bapak Ibu, mari sekarang ini kita belajar mencukupkan diri dengan kita punya. Mungkin kita, ya kalau dulu setiap hari bisa makan daging, makan ayam atau makan lain. Mungkin sekarang tidak, sekarang mungkin makan tempe tahu, enggak apa-apa. Belajar mencukupkan diri. Kita harus memiliki rasa cukup, ini rahasianya. Kalau orang bisa bertahan di dalam segala penderitaan, dia bisa menanggung segala perkara, karena dia belajar mencukupkan diri. Dia belajar memiliki rasa cukup. Ya, memang rasa cukup orang itu berbeda-beda. Ada orang dengan 3 juta bisa cukup. Ada orang tidak bisa, mesti 10 juta baru cukup. Ada yang 20 juta, ada yang 100 juta. Tergantung. Nah, sebab itu saudara, saat-saat yang terjadi saat ini ketika kita mengalami masalah di dalam krisis ini, kita perlu belajar mencukupkan diri. Makanya yang perlu kita kembangkan adalah rasa cukup di dalam diri kita. Semakin kita bisa memiliki rasa cukup ya yang rendah. Saya kita pikir dengan uang 1 juta, 2 juta saya bisa hidup. Itu semakin baik. Tapi kalau
Orang yang sebelumnya hidup dengan 20 juta sebulan, terus kemudian harus hidup dengan 1 juta, 2 juta setiap bulan. Itu tentu saja tidak mudah. Dia harus belajar mencukupkan diri. Kalau dulu dia belanja satu hari bisa 100 ribu, 200 ribu, atau bisa lebih 500 ribu. Sekarang nggak bisa. Mungkin satu hari 20 ribu, satu hari 10 ribu dia belanja. Dulu dia bisa belanja seenaknya saja main beli, sekarang tidak bisa. Dia harus beli cabai, mungkin dia beli cabai dengan eceran ya 5 ribu atau 2 ribu, 3 ribu, kayak gitu. Dan dia berusaha makan apa adanya. Tidak seperti waktu-waktu sebelumnya ketika dia berada dalam keadaan kelimpahan. Karena itu, Bapak Ibu semua, mari kita harus pintar atau bijak dalam mengatur keuangan kita. Belilah hal-hal yang menjadi kebutuhan. Jangan hal-hal yang tidak penting. Jangan. Ya. Sekali lagi, kalau dulu gajinya 5 juta ya, dan sekarang jadi 3 juta, ya cukupkanlah diri dengan 3 juta tersebut. Sekali lagi, semakin kecil kita punya rasa cukup, ya uang yang kita pikir segini cukup, maka kita akan bisa mengalami masalah ini. Makanya sekali lagi kita perlu belajar. Bapak Ibu, cukupkanlah diri dengan apa yang kita punya. Ya, jangan memaksakan diri memiliki keinginan-keinginan yang lebih besar sehingga kita tidak akan mengalami sesuatu apapun. Dan di sini Paulus telah belajar, dia telah belajar, bahkan dikatakan itu bukan rahasia baginya, sebab dia tahu, ya, dia tahu ini, ungkapan tahu ini berdasarkan pengalamannya, sebab Paulus pernah mengalami kelaparan. Paulus pernah tidak makan, seringkali berpuasa, dia tahu. Karena dia alami apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, dan semuanya tidak ada rahasia. Ketika dia kekurangan, dia bisa mengatasinya. Ketika dia berkelimpahan, dia juga bisa mengaturnya. Jadi Bapak Ibu, kita harus belajar dari dalam situasi ini. Jadi waktu kelimpahan kita bisa ngatur, bisa mengendalikan. Waktu kita dalam keadaan kekurangan juga kita bisa mengatur. Nah, karena itu mari saya mendorong kita supaya mari kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Sesuaikanlah diri dengan apa yang kita punya. Hidup ini adalah kesempatan untuk belajar menyesuaikan diri dengan segala situasi, segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu kekurangan atau kelimpahan. Baik itu kenyang atau lapar. Baik itu keadaan yang sukar maupun keadaan yang mudah. Kalau kita bersedia belajar dari hidup ini apa adanya, maka kita akan mampu menghadapi segala situasi tersebut. Kita akan mampu menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Ini luar biasa. Ya, jadi mari ya kita harus mengembangkan rasa cukup dalam hidup kita. Sama seperti Paulus. Dia berkata, asal ada makan dan pakai cukup. Nah, ini sulit. Ya, ini kita harus belajar sebab masing-masing orang punya rasa cukup yang berbeda. Selanjutnya hal yang ketiga, bagaimana kita bisa cakap atau bisa kuat dalam melewati berbagai tantangan hidup ini. Kita bisa kuat dalam menanggung segala perkara yang terjadi dalam kita ini. Yaitu kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Ayat dari Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Jadi dikatakan bahwa aku dapat melakukan segala sesuatu lewat Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini harus dipahami dengan benar. Ya, artinya bukan berarti kita mampu melakukan segala sesuatu yang kita mau. Bukan. I can do all things through Jesus Christ. Itu bukan berarti kita mau lakukan apa saja. Kita mau ini, kita bikin. Kita mau itu, kita bikin. Nah, bisa begitu. Kalau saudara menganggap ayat itu seperti itu, sekarang pergi doakanlah orang-orang yang positif, pasien positif COVID-19 ini. Kan tidak bisa demikian. Tetapi dalam konteks ini yang Paulus bicarakan adalah masalah dalam kekurangan maupun kelimpahan. Nah, ya, sebab kita mesti sadari bahwa manusia itu terbatas. Kita tidak bisa melakukan sesuatu kalau Tuhan tidak menginginkannya. Jadi kita tidak bisa melakukan banyak hal dengan membawa-bawa nama Tuhan lalu mengklaim bahwa itu harus terjadi. Tidak bisa demikian. Kalau hal itu tidak Tuhan kehendaki, tentu saja itu tidak terjadi. Ya, dan kita mesti mengerti bahwa dalam konteks ini yang dibicarakan Paulus adalah masalah
kekurangan dan kelimpahan. Jadi ketika dia mengalami situasi di mana habis-habisan, tidak punya apa-apa, dia tetap kuat dan mampu mengatasi kekurangan tersebut karena Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Nah, inilah kita mesti ngerti. Paulus mampu mencukupkan dirinya sebab dia mengandalkan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dirinya. Dia menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dari dirinya. Entah itu di saat dia lapar, dia kuat bisa hadapi. Entah itu dia mengalami siksaan, dia tetap kuat. Jadi di dalam masa paceklik apapun, kita perlu kekuatan Tuhan untuk melewatinya. Amin. Saat ini saudara mungkin saudara mengeluh, aduh Tuhan kenapa begini, aduh Tuhan kenapa begini, bagaimana mau bayar kredit, bagaimana mau begini, bagaimana mau hidup, bagaimana mau sekolah, bagaimana. Ya kita harus bisa berharap dan mengandalkan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan kekuatan kita satu-satunya. Pada saat-saat sulit seperti inilah, kita harus membuktikan bahwa kita tetap kuat. Sekalipun kita kekurangan. Kenapa? Sebab ya kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Kita harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang kita alami. Paulus dia merasa cukup. Kenapa? Karena dia bersandar dan mendapatkan kekuatan daripada Allah. Sumber kecukupannya dia. Itu yang dia bisa alami. Kehebatan seseorang. Ya contoh gini, saya diistilahkan seperti kita memikul beban. Saya orang memikul beban 5 kilo. Kuat dia, kuat. Tapi kalau orang yang lebih berat memikul beban 50 kilo, tentu saja lebih berat orang yang memikul beban 50 kilo. Tapi dalam dirinya ada kekuatan yang Tuhan berikan ya. Kalau ibaratkan masalah seperti itu. Jadi percayalah, kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk melewati setiap situasi-situasi yang sulit. Ya, bukan hanya seperti itu, bukan masalah kekurangan saja kita perlu kekuatan dari Tuhan, namun dalam kelimpahan atau kelebihan juga. Jangan berpikir bahwa kita tidak perlu kekuatan Tuhan. Orang yang dalam kelimpahan kalau tidak berada dalam kekuatan Tuhan, dia akan tersesat. Dia akan mengalami hal-hal yang justru membuat dia jauh dari Tuhan. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak penting. Dan itu membuat dia kepada kebinasaan. Sebab itu rahasia kecukupan Paulus. Rahasia kekuatan Paulus menghadapi segala perkara yang dia hadapi. Adalah karena persekutuannya dengan sumber kecukupannya. Sumber kehidupannya. Jadi bagi Paulus tidak ada rahasia. Mau tidak ada makanan, dia bisa kuat, dia bisa menyesuaikan diri. Mau makan tahu tempe, istilahnya gitu ya, dia bisa makan. Mau tidur di beralaskan kasur kasur king coil, ya misalnya terlalu, dia bisa menyesuaikan. Mau tidur beralaskan tikar, beralaskan koran pun dia bisa. Sebab itu bukan masalah bagi dia. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Saudara mau naik taksi atau tidak naik taksi, bukan penting itu ya. Sebab saudara telah belajar merasa cukup. Cukupkanlah dirimu dengan gaji yang kau punya. Jangan kau punya gaji 3 juta lalu mau coba kredit mobil, itu namanya bunuh diri. Jangan coba-coba demikian ya. Oke, selanjutnya saudara, dari perikop yang kita baca ini kita belajar saudara. Di dalam situasi-situasi sulit seperti ini kita harus belajar tetap menjadi berkat. Sama seperti Paulus di dalam kesulitan yang dia alami, dia belajar. Saya tahu saya harus mau tetap berbuah. Saya harus tetap berbuah. Ya, ini adalah cara Paulus menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi dalam kisah ini ada satu hal yang luar biasa, di mana jemaat Filipi itu berusaha untuk tetap memberikan bantuan kepada Paulus. Ini yang luar biasa. Bagi Paulus ya, bukan masalah pemberian itu yang penting, tetapi adalah buah yang mereka hasilkan, ya, buah ya yang mereka hasilkan yang memperbesar keuntungan mereka. Itu yang membuat Paulus bersukacita luar biasa. Jemaat ini Filipi luar biasa. Mereka telah belajar menghasilkan buah-buah, dan salah satu buah yang mereka hadapi adalah
buah kemurahan hati. Mereka mau memberi, mengambil bagian dalam penderitaan, dalam kesusahan Paulus. Ya, sehingga Paulus berdoa demikian kepada mereka, Allahku. Paulus dengan jelas katakan Allahku. Artinya Allah yang mana? Allah yang dia selama ini andalkan, Allah yang selama ini telah menyertai dia dalam segala kesulitan, penderitaan, dalam segala macam keadaan. Dia bilang, Allahku itu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini begitu hebat, saudara. Di sini bukan hanya berbicara tentang masalah berkat jasmani, tapi Paulus berbicara hal yang lebih tinggi daripada berkat jasmani, yaitu berbicara tentang kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus itu jauh lebih berharga daripada harta dunia ini. Memang jemaat Filipi bukan jemaat yang kaya, tetapi mereka telah belajar menjadi berkat bagi Paulus. Sehingga Paulus melihat yang dia lihat di sini bukan pemberiannya, tapi buah yang dihasilkan. Mari kita lihat dalam situasi seperti ini. Mungkin juga kita semua mengalami kesulitan, tetapi mari kita juga belajar bisa memberi bagi orang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau ada orang dekat kita, entah itu keluarga kita, entah itu tetangga kita, entah itu siapa yang kita lihat mereka susah dan kita bisa membagi dengan mereka. Mari jadilah berkat. Jadilah berkat. Ya. Selain itu saudara, jangan banyak orang berpikir bahwa ayat ini berlaku ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan bagi semua orang. Tidak bagi semua orang. Ayat ini berlaku bagi jemaat Filipi yang peduli sama pekerjaan Tuhan yang dijalankan oleh Paulus. Jadi ayat ini akan berlaku bagi setiap orang yang peduli sama pekerjaan Tuhan, yang mau mengambil bagian, membantu pekerjaan pelayan Tuhan dengan semua yang dia punya. Saudara, banyak orang sekarang bermental miskin. Mental miskinnya begini, semakin serakah, sudah punya banyak, mau dapat lebih banyak lagi. Mental miskin ini bukan hanya dimiliki oleh orang miskin, tapi dimiliki juga oleh orang kaya. Orang kaya sudah kaya, tambah serakah. Bukan tambah murah hati, tambah serakah. Bahkan ada orang kaya tambah pelit. Nah, ini mental orang miskin. Mental miskin begini. Karena itu saudara kalau mempunyai hati berkelimpahan, saudara tidak peduli seberapa banyak saudara punya. Sebab hidup kita diukur bukan seberapa banyak kita peroleh, tapi seberapa banyak kita beri bagi orang lain. Sebab itu mari biarlah di kesempatan yang kita alami saat ini, kita belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Lihat sekeliling kita. Memang saudara sulit. Tapi saudara, pemberian saudara pada saat saudara berkekurangan itu jauh lebih tinggi nilainya daripada engkau memberi dalam keadaan berkelimpahan. Mari belajar berbagi. Maka Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang akan berlaku dalam hidup kita semua. Jika kita peduli sama orang lain, kita peduli sama pekerjaan Tuhan, kita peduli sama hamba-hamba Tuhan yang saat ini saudara lihat mengalami kesusahan. Saudara tolong mereka, saudara bantu mereka. Ya, atau orang-orang tetangga kita yang kita peduli, kita bantu mereka. Maka firman tadi akan tergenapi bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena itu Bapak Ibu, untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan, dalam menanggung segala perkara yang kita alami dalam situasi-situasi yang sulit, maka kita perlu bersukacita. Dan ingat, sukacita ini akan dimiliki oleh orang yang menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya, menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupnya. Ya, dia mengerti panggilan hidupnya dan dia berusaha berbuah-buah dalam kehidupannya. Ya, yang kedua adalah bagaimana belajar mencukupkan diri. Dalam situasi seperti ini, kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Yang ketiga, jadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Saudara berdoa, saudara cari Tuhan, saudara minta kekuatan Tuhan. Untuk bagaimana saudara bisa kuat menghadapi situasi seperti ini. Dan yang keempat adalah berusaha jadi berkat kepada banyak orang. Saya mendengar kesaksian, ada jemaat yang berusaha jadi berkat lewat hal-hal kecil. Itu luar biasa. Mungkin perbuatannya kelihatan kecil, tapi nilainya besar. Sebab memberi dalam keadaan kekurangan. Memberi dalam keadaan tidak mengalami keuntungan. Ini luar biasa. Sama seperti janda yang memberi 2 peser uang. Itu nilai yang kecil. Tapi bagi Tuhan,
itu luar biasa, itu nilainya besar. Sebab itu mari Bapak Ibu, saya mendorong kita untuk mari kita tetap kuat dalam Tuhan. Tetap berharap pada Tuhan, tetap bersukacita pada Tuhan. Tetap perhatikan hidup kita, hidup saya ini tujuannya untuk apa? Apakah saudara sudah menemukan tujuan Tuhan dalam hidupmu? Apakah saudara sudah menemukan panggilan Tuhan dalam hidupmu? Apakah hidupmu saat ini bermakna bagi orang lain? Bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan? Itu yang perlu kita tanyakan. Sebab itu, mari saya mau berdoa bagi saudara yang saat ini juga mungkin mengalami putus asa, mungkin mengalami beban berat di rumah. Mari lewat firman Tuhan yang kita dengar, kita coba mengubah cara pandang kita. Kita datang pada Tuhan, dan kita tanya Dia, kita bergantung pada Dia. Kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita punya, dan kita belajar menjadi berkat. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu mau didoakan ketika mengalami saat-saat yang sulit saat ini. Mari taruh tangan kanan di dada saudara dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa hidup kami. Mungkin saat ini Tuhan kami sedih. Mungkin saat ini kami merasa kehilangan. Mungkin saat ini kami merasa ditinggalkan. Mungkin saat ini kami merasa putus asa, tidak punya harapan ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kami bawa hidup kami Tuhan di dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Tuhan tolong kami di dalam kami menghadapi situasi-situasi sulit ini. Tolong kami supaya kami bisa menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kami. Kami mau belajar mencukupkan diri dengan apa yang kami punya. Dan Tuhan berikanlah kami sukacita surgawi yang melampaui segala akal dan pikiran. Damai sejahtera itu tercurah dalam hidup kami. Sehingga itu akan membuat kami tenang, dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam hidup kami, dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kami, supaya kami juga belajar menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kami belajar bukan hanya menjadi beban, tetapi kami harus menjadi berkat bagi orang lain. Mulai dari keluarga kami, lingkungan kami, dan juga banyak orang yang lain. Berkati kami semua dan kami serahkan hidup kami, biarlah Tuhan memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini juga kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati perjamuan kudus ini, biarlah kami memperoleh persekutuan bersama dengan Tuhan, dan biarlah kami semakin mengingat akan perbuatan Tuhan bagi kami, dan biarlah kami semakin sadar bahwa kami ditebus supaya kami memiliki kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang berkualitas, supaya kami mempunyai kehidupan seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan anggur dan roti yang telah dipersiapkan. Mari sebelum kita perjamuan saja kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Sebab oleh pengorbanan-Mu Engkau melakukan pertukaran. Oleh pengorbanan-Mu Engkau melakukan penebusan dosa kami. Kami diterima, kami diampuni. Dan biarlah kami terus belajar untuk mengikut Engkau di dalam setiap jalan hidup kami. Kami belajar juga untuk hidup semakin kudus, suci, dan semakin berkenan pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dalam tubuh Kristus ada bilur-bilur Yesus yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Percaya kita bahwa roti yang di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kita. Kami berdoa untuk darah-Mu yang Kau curahkan. Kami bersyukur sebab oleh darah-Mu kami dibeli, sehingga kami menjadi milik Tuhan. Dan biarlah kami selalu menyadari bahwa kami menjadi milik Tuhan, kami harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Bahwa hidup kami bukan lagi untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih melindungi kami, Tuhan masih memelihara kami. Apapun keadaan situasi kami saat ini, kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan pada kami semua. Terima kasih Tuhan.
Percaya kita semua bahwa anggur yang di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Dan biarlah kami hidup bukan sebagai setru salib Kristus. Yang hanya kami pikirkan adalah keinginan-keinginan kami memuaskan hawa nafsu kami. Tapi kami mau hidup sejalan dengan salib Kristus. Di mana kami mau menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menggenapi semua yang Tuhan telah tentukan bagi hidup kami. Semua rencana Tuhan, semua kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk saat ini. Saat ini pun kami juga bersatu hati. Kami berdoa membawa bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan pemulihan kepada bangsa Indonesia di dalam menangani pandemi COVID-19. Bukan hanya itu, kami juga mengalami goncangan di dalam masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada bangsa ini, sehingga kami kuat melewati semuanya. Kami juga berdoa bagi pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Menteri, semua menteri yang ada, dan juga semua anggota-anggota DPR, MPR, supaya Tuhan menolong mereka di dalam memikirkan jalan keluar bagi bangsa dan negara kami. Biarlah kami semua bergandengan tangan untuk bisa sama-sama mencari jalan keluar dan memerangi masalah COVID-19 ini Tuhan. Juga berkati pemerintah-pemerintah yang ada di daerah, gubernur, bupati, wali kota, supaya Tuhan menolong dan Tuhan membuat kami bisa mengatasi masalah ini Tuhan. Berkati pemerintah kami di tanah Papua, berkati Bapak Gubernur, biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada beliau, juga Pak Wakil Gubernur dan juga seluruh jajaran pemerintahan sampai kepada tingkat RT RW. Tuhan berkati kami semua, beri hikmat kepada kami supaya kami bisa bekerja sama di dalam mengatasi masalah COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan pada mereka. Biarlah sukacita dari Tuhan tercurah dalam hidup mereka semua. Dan Tuhan berkati semua obat, semua peralatan medis yang dipakai. Biarlah itu semua menolong dan membantu orang-orang ini supaya sembuh. Kami juga berdoa untuk para petugas medis, dokter, para perawat, para juga petugas-petugas kesehatan lainnya. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka, dan biarlah mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan benar. Berkati juga keluarga mereka semua, Tuhan lindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi keadaan ekonomi dari bangsa kami dan juga kota kami, kota Jayapura, supaya Tuhan memulihkan, Tuhan kembalikan lagi Tuhan pada saat-saat sebelumnya, saat-saat yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi karyawan-karyawan di PHK, bagi mereka yang dirumahkan, bila Tuhan memberikan kekuatan mereka sehingga mereka bisa bertahan, bisa menyesuaikan diri, bisa mencukupkan diri dengan apa yang mereka punya, dan bila Tuhan juga mencurahkan berkat dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa gereja ini ke dalam tangan Tuhan, kami bawa jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi kami semua dimanapun kami berada. Tuhan jauhkan kami daripada virus-virus ini, daripada segala hal-hal yang jahat, daripada segala serangan-serangan kuasa roh jahat, dan juga daripada segala kebodohan kami, kelemahan kami yang membuat kami jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Biarlah kekuatan Tuhan selalu tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati persembahan yang kami beri. Biarlah berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami semua, dan biarlah persembahan ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan semua pekerjaan yang kami kerjakan yang saat ini mengalami hambatan. Kami berdoa supaya Tuhan
memberkati kami dan memberi kami jalan keluar dalam mengatasinya. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan nutup ibadah ini, kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Kami mohon berkat daripadamu. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dengan demikian berakhir pula ibadah kita di hari ini. Dan kita akan ketemu minggu depan di channel yang sama, akun yang sama, di waktu juga yang sama. Dan kita telah menjalani 2 puasa dari tanggal 21 April kemarin. Saya mengajak kita untuk mari kita mengambil bagian dalam 2 puasa ini. Kita bergumul bagi bangsa dan negeri kita supaya kita juga segera mengalami pemulihan. Dengan demikian, ibadah ini selesai. Tuhan Yesus berkati. Shalom.